Gap inilah yang membuat generasi Z ini mengalami kecemasan. Halo, saya Pak Adi, saya psikolog klinis, dan kali ini saya mau sharing. Sudah lama tidak muncul di channel YouTube saya di Cerita Psikologi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe pada channel saya ini. Dan channel saya ini seputar kuliah, aktivitas sehari-hari saya sebagai dosen, dan beberapa konten terkait dengan isu-isu tentang mental health, keluarga, dan mungkin remaja juga, ya, semua tentang mental health atau semua yang ada di dalam channel saya ini campur aduk, ya. Baik, kali ini saya akan mau bahas tentang isu-isu mental health akhir-akhir ini yang menurut saya sangat menggelitik, ya. Sebagai saya seorang psikolog, melihat berita-berita yang muncul gitu, ya, dimulai dari mungkin bisa dilihat angka kecemasan begitu tinggi generasi milenial, generasi Z gitu, ya. Generasi Z angka kecemasannya juga tinggi, belum lagi kasus-kasus bunuh diri, belum lagi tawuran, belum lagi balap liar, dan semua itu dilakukan oleh generasi Z. Nah, sebenarnya ada apa, ya? Apakah mentalnya mereka itu bisa dikatakan buruk, ya, seperti yang berita-berita yang ada gitu, ya, Gen Z mental gini, mental isu, mental trust isu, dan seterusnya. Mungkin bagi kalian nih yang generasi Z, jangan berpikir negatif dulu deh apa yang saya sampaikan. Coba kita simak pelan-pelan. Nah, menurut saya ini opini pribadi saya, dan saya sudah berusaha mencoba membaca jurnal-jurnal, dan sehari-hari saya berkecimpung dengan generasi Z, dan saya juga setiap hari berinteraksi. Ada hal yang menarik, ya, kalau saya melihat membandingkan dulu dan sekarang gitu, ya. Kenapa saya melihat dulu dan sekarang? Karena memang hal yang harus penting dilakukan adalah kita melihat flashback. Saya masih ingat benar gitu, ya, ketika contoh sederhana lah gitu, ya. Saya masih ingat benar ketika saya dulu sedang mengerjakan skripsi gitu, ya. Ketika saya mau bimbingan dengan dosen saya, dosen pembimbing saya. Ya, karena pada waktu itu HP itu belum ada, saya masih SMS, dan singkat saya dalam memori saya nggak pernah SMS ke dosen. Artinya belum pernah ada pada saat itu gitu, ya. Jadi ya sudah, setiap hari ke kampus gitu, setiap hari ke kampus nungguin dosennya. Kita nggak janjian gitu, ya. Kadang sih dosen membuat jadwal, kita datang sesuai jadwal itu, tapi kadang juga ketika sesuai jadwal juga kadang nggak ada, dan seterusnya. Dan itu belum ada HP, artinya kita belum janjian. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang bahwa semua serba mudah. Bahkan sekarang mahasiswa atau mahasiswa mau bimbingan memastikan dulu dosennya ada apa tidak. Kalau nggak ada, ya dia nggak akan ke kampus. Nah, saya tidak melihat ke situnya, tetapi saya melihat adalah di situ ada sisi-sisi yang hilang. Kalau saya dulu ada sebuah proses, ketika ada sebuah kalau dalam jiwa petarung tuh ada sesuatu hal yang kita bertarung gitu, ya. Kita sesuatu hal yang kita cari, ada sesuatu hal yang kita perjuangkan gitu, ya. Jatuh bangun dan berprosesnya itu lama gitu. Bahkan mencari dosen aja bisa jadi seminggu 2 minggu misalnya. Tapi sekarang kalau nggak ada, bisa tuh diteror lewat HP, di chat terus, kapan bisa bimbingan gitu. Dan itu sesuatu hal yang wajar untuk saat ini gitu. Nah, ini menjadi hal yang poin penting adalah berarti daya tangguh, daya juangnya pun juga berbeda.
belum lagi yang lain. Ini contoh dalam konteks akademik ya. Dalam konteks yang lain misalnya dulu misalnya saya flashback lagi juga ke belakang ketika saya menjadi mahasiswa mau cari makan ya kita harus keluar cari makan gitu ya, kita ngeluarin motor dan seterusnya. Atau titip teman, zaman dulu hal yang wajar titip teman. Kalau teman kita kesusahan mau cari makan, kita titip rame-rame gitu kan. Nah kalau sekarang saya lihat tidak. Artinya dengan smartphone kita, set langsung datang, makanan datang sendiri. Nah proses itu juga akan hilang lagi. Nah artinya apa? Manusia atau perilaku manusia di generasi Z ini tercipta sesuatu perilaku yang serba instan, serba mudah. Itu masalahnya. Kenapa saya menganggap itu masalah? Karena yang namanya masalah, yang namanya dalam kehidupan itu tidak ada yang instan, tidak ada yang tidak ada yang sesuatu hal itu diraih dengan mudah. Semuanya pasti berproses. Nah, gap inilah yang membuat generasi Z ini mengalami kecemasan. Nah, kalau dilihat kenapa sih kok bisa cemas itu kan sederhananya. Saya pernah membahas kecemasan secara mendalam ketika pada waktu COVID itu ya. Walaupun saya nggak tahu terlalu teoritis lah itu ya, terlalu teoritis sekali. Nah, saya mau mencoba untuk melihat kecemasan dalam perspektif yang lebih sederhana. Sebenarnya kecemasan itu kan sederhananya itu kan pikiran negatif gitu kan, pikiran negatif yang terus berulang-ulang sehingga sampai mengganggu fungsi kehidupan manusia itu kuncinya. Tapi kalau pikiran negatif nggak sampai mengganggu, artinya pikiran negatif muncul setelah itu bisa menyelesaikan sendiri lah, berarti itu sebenarnya tidak sampai mengganggu dalam fungsi keseharian kita. Tapi kalau sudah sampai mengganggu fungsi keseharian, artinya sudah mulai ke kampus sudah mulai terganggu tuh, relasi dengan teman sudah mulai terganggu, akademik sudah terganggu, hubungan dengan orang lain juga sudah mulai terganggu. Itu kecemasan. Dan kalau sudah sampai tahap itu, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional untuk mendapatkan bantuan yang profesional tentunya. Nah, ada hal yang menarik. Saya mencoba untuk melihat dulu gitu ya, ketika ini ada data-data yang menarik gitu ya. Kecemasan zaman dulu dengan kecemasan sekarang itu berbeda. Kalau kecemasan dulu itu yang dihadapi itu adalah real. Artinya misalnya ya sebagai contoh ketika orang cemas, misalnya berhadapan dengan dosennya, dia cemas. Dia presentasi di depan umum, dia cemas. Yang dihadapi orang, real orang. Sekarang generasi Z ini yang dihadapi bukan orang lagi, tetapi orang dalam dunia maya. Bayangkan, yaitu apa? Yang namanya sosial media. Ini yang menjadi masalah. Bukan berarti saya meminta generasi Z untuk menghindar dari sosial media, tidak. Tetapi minimal bisa membatasi dan memfilter. Itu yang poin penting. Kadang generasi Z tidak bisa membatasi dan tidak bisa memfilter. Itu bahaya sekali. Karena apa yang terjadi di sosial media itu belum tentu benar. Bagi generasi Z, kadang tidak memfilter dan tidak membatasi sehingga diserap mentah-mentah. Itu yang membuat pada akhirnya menjadi kecemasan. Saya kok nggak bisa seperti itu? Nanti saya seperti apa? Jadi pikiran-pikiran itu dimulai dari efek dari setiap hari ketika generasi ini atau anak-anak muda ini melihat gadgetnya atau menjalankan aktivasi di gadgetnya. Ini yang menjadi poin penting. Oleh karena itu saya berpesan kepada generasi Z, generasi penerus, karena tahun 2045 ini benar-benar ditunggu ya, karena ya generasi kalian, generasi Z inilah yang akan meneruskan nanti. Nah ini menarik sekali, dan saya sempat mencari sebuah data ada yang menarik gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika saat ini, apa yang harus dilakukan generasi Z dalam menghadapi kecemasannya gitu. Saya mengutip dari sebuah artikel dari APA. APA itu American Psychological Association, jadi asosiasi psikologi yang ada di Amerika, dan ini
ibaratnya mbahnya ilmunya psikologi gitu ya. Anak psikologi pasti tahu lah IPA itu apa gitu ya. Nah, saya mencoba untuk mengambil salah satu data atau sharing saja beberapa hal yang harus dilakukan agar menjaga kesehatan mental ketika berhadapan dengan layar atau berhadapan dengan sosial media. Di artikel ini banyak dinamikanya video ini, gimana video ini berdampak kepada generasi Z dan seterusnya dijelaskan. Tapi yang mau saya jelaskan adalah rekomendasinya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang harus yang menurut saya penting sekali untuk bisa saya sharing biar teman-teman atau generasi Z ini terhindar dari kecemasan. Rekomendasi yang pertama adalah membatasi melihat video-video yang menunjukkan adanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan stigma yang negatif. Artinya, pokoknya yang hal-hal yang negatif itu membatasi, kalau bisa kita skip. Atau misalnya video-video tidak senonoh, sebisa mungkin kita skip langsung. Atau misalnya yang mengganggu dalam mental kita, misalnya video-video yang sifatnya flexing misalnya, langsung kita skip saja. Nah, dengan cara seperti itu, artinya memilah-milah video, artinya menghindari video atau melimitasi itu, membatasi sekali ketika sudah muncul, karena kita nggak akan muncul itu, pasti kita akan muncul dalam scrolling kita. Nah, ketika muncul hal yang beberapa poin tadi, ya kita langsung skip saja gitu. Jangan sampai kita menontonnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita menontonnya agak dalam kurun waktu yang lama, algoritmanya itu akan membaca pola kita. Misalnya ya contoh ya. Ketika saya sering melihat video-video kekerasan, maka di sosial media saya akan menampilkan terus tuh video-video kekerasan yang ada dalam seluruh dunia ini. Karena apa? Karena saya pernah nonton dalam cukup waktu yang lama. Seperti itu, teman-teman. Sehingga, tapi kalau cepat-cepat Anda skip, maka video-video yang muncul itu akan terhindar hal-hal yang seperti itu. Itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang penting. Yang kedua ini adalah terus setelah menghindari seperti itu harus menonton video yang seperti apa. Nah ini yang penting. Yang kedua ini adalah usahakan atau carilah video-video yang dimana itu mengungkap yang bisa mengasah empati kita. Poin penting itu. Itu banyaklah video-video yang bisa mengasah empati kita. Yang kedua adalah video-video terkait dengan learning. Nah, kayak saya ini sedang mengedukasi tentang bagaimana mental health kita terjaga dari sosial media. Ya semacam video saya ini gitu ya, yang sifatnya positif, edukasi. Ya Anda harus suka nggak suka belajar mendengarkan, karena memang nggak gampang. Dengan adanya scrolling itu konsentrasi generasi Z itu menurun, bayangkan. Jadi sudah tidak menurun 8 detik kalau nggak salah. Nah ini kan membuat kita menjadi was-was juga ya, kan kita nggak bisa fokus, jadinya generasi Z ini nggak bisa fokus. Maka dari itu belajarlah mendengarkan. Salah satu contohnya dengan mendengarkan channel-channel seperti ini. Jadi fokus pada video-video empati, fokus pada video-video yang terkait dengan pembelajaran, dan fokus pada video-video yang membuat kita happy. Di sini enjoy bisa jadi video-video lawak, video-video lucu. Sekarang orang Indonesia itu jago-jago sekali membuat video-video konten-konten yang lucu-lucu. Nah, itu menarik sekali kalau teman-teman dalam sosial media sering melihat video lucu-lucu, saya yakin nanti yang muncul juga akan video lucu-lucu itu. Nah, itu yang harus kalian jaga. Jadi, ini menjadi poin penting. Ada yang dihindari dan ada yang kita cari. Itu yang harus perlu dipahami. Terus rekomendasi yang ketiga adalah konten-konten atau sosial media itu bagaimana bisa membangun relationship skill, artinya keterampilan untuk berinteraksi
gitu ya. Saya nggak tahu ya, misalnya apa ya, di dalam dunia maya kita bisa berinteraksi. Yang saya tahu adalah game. Game itu membangun relasi kita. Percaya nggak percaya, ketika orang nge-game itu, game online ya tentunya, itu berinteraksi satu dengannya. Bahkan penelitian saya itu dengan game itu bisa mendatangkan bisnis. Sekarang bermain game orientasinya tidak hanya sekedar bermain, tetapi sudah ekonomi. Artinya bisa mendapatkan cuan dari situ. Itu hasil penelitian saya yang terkait dengan bermain game online gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin teman-teman generasi Z ini yang mungkin lebih tahu ya, bagaimana kita bersosial media, di mana di dalam bermain sosial media itu bisa meningkatkan keterampilan membangun hubungan dengan orang lain. Atau misalnya melihat video-video bagaimana orang berbicara, bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain. Itu saya rasa kalau kita sering melihat video-video itu, kita akan bisa meningkatkan keterampilan soft skill kita terhadap bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa ini penting? Karena kunci kecemasan dan depresi ini ya adalah sebenarnya yang membangun hubungan dengan orang lain. Semakin generasi Z ini bisa membangun hubungan dengan orang banyak, semakin banyak teman, dalam kutip teman yang baik, saya yakin generasi Z ini akan terbebas. Tetapi semakin individual, maka mental health issue atau trust mental health itu akan semakin dekat dengan diri kalian. Itu poin penting. Rekomendasi berikutnya yang keempat ya tadi ya, berarti adalah terbiasalah dengan memonitoring waktu screen time kalian, waktu bertatap muka dengan smartphone kalian. Di sini sarannya seperti itu. Artinya ada sih di Android maupun di iPhone bisa dicek. Kita misalnya setelah mau tidur misalnya, kita cek screen time kita berapa ya hari ini. Berapa menit untuk TikTok, berapa menit untuk YouTube, berapa menit untuk Instagram. Sambil kita evaluasi tuh, oh iya tadi saya banyak lihat YouTube, tapi aku melihat YouTube-nya video-videonya Pak Adi misalnya, atau video-video yang positif lah, atau belajar buat mengembangkan soft skill, mengembangkan diri kita, itu sih oke, enggak masalah. Tetapi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia, screen time kita terbuang sia-sia untuk hal-hal yang negatif. Ingat, screen time kita sehari maksimal 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam, sebenarnya sudah tidak baik. Ini screen time waktu tetap dengan layar ya tentunya. Jadi maksimal sebisa mungkin maksimal 3 jam. Kalau bisa dibatasi, kalau udah 3 jam, HP itu nggak bisa dibuka atau gimana. Emang saya nggak tahu, sepertinya bisa disetting seperti itu. Gitu. Itu yang keempat. Dan yang berikutnya adalah sekarang sudah zamannya AI. Dan AI bisa melakukan apapun yang kalian suruh. AI bisa merubah segalanya nanti dalam kehidupan ini 5-10 tahun yang akan datang. AI akan berperan sangat agresif. Oleh karena itu saya mengibaratkan AI itu seperti pedang, seperti kita memainkan pedang. Kalau kita tidak bisa memainkan pedang itu, maka pedang itu akan melukai diri kita sendiri. Itu sederhananya. Oleh karena itu di saran yang kelima di dalam artikel EPA ini, hati-hati, bijaklah dalam menggunakan AI. AI bisa membuat hal yang negatif. Jadi dengan AI kita bisa melakukan kejahatan. Ya, jangan sampai itu terjadi karena AI bisa melakukan hal apapun yang dilakukan oleh manusia. So bijaklah dalam menggunakan AI. Oke, itu saja 5 hal rekomendasi tadi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video edukasi dari Cerita Psikologi. See you.